Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, manuver politik dengan gaya pembisik sebenarnya menarik untuk ditilik. Soalnya manuver itu agak kurang mengenal logika karena faktanya saat ini sudah ada 3 poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Jika peta capres sudah terkonfirmasi, lalu siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi? Juga jadi pertanyaan, kemana sosok cawapres hasil musrah akan dibisikkan? Lalu apa makna pengumpulan puluhan ribu massa di Istora Senayan, Jakarta? Yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri. Itulah rekomendasi sosok capres terkini dari Presiden Jokowi. Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut atau wajah yang berkerut. Bila relawan pendukung mendapatkan kisi-kisi, maka parpol pendukung akan dibisiki. Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai, betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Rencana Jokowi untuk bisik-bisik dinilai sebagai upaya Jokowi memantapkan posisinya sebagai kingmaker dalam Pilpres 2024. Ya, Presiden Jokowi sepertinya ingin memposisikan diri sebagai kingmaker yang memang masih memiliki pengaruh, bahkan memberikan saran, masukan, dan juga bahkan dalam konteks tertentu juga memberikan dorongan politik. Mungkin bagi sebagian pihak ini dianggap sebagai bagian dari support, tapi di saat yang sama kalau misal kemudian ini disalahartikan, ini bisa menjadi intervensi politik. Manuver politik dengan gaya pembisik sebenarnya menarik untuk ditilik. Soalnya, manuver itu agak kurang mengenal logika. Faktanya, saat ini sudah ada 3 poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, koalisi pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP dan P3, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto. Setelah P3 merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN tak lagi jelas kemana arah haluan. Jika peta capres sudah terkonfirmasi, lalu siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi? Juga jadi pertanyaan, kemana sosok cawapres hasil musrah akan dibisikkan? Yang pasti sulit membayangkan Jokowi membisiki sosok cawapres pada koalisi Perubahan untuk Persatuan. Beberapa pekan lalu memang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat bertemu dengan Luhut Panjaitan. Namun Surya Paloh menepis isu bahwa Luhut memberi rekomendasi sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Pak Luhut bercanda, kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut. Sulit pula membayangkan Jokowi membisiki partainya sendiri. PDIP tentu akan menegosiasikan sosok cawapres dengan P3 serta parpol lain yang sepakat untuk mendukung Ganjar, bukan dengan Jokowi. Bagaimana dengan KIB dan KKIR? Presiden Jokowi juga tak dapat sembarangan memberi bisikan. Saat Partai Golkar dan PKB tengah berebut menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto, Presiden Jokowi tentu tak dapat mengekspresikan keberpihakan
terhadap Caimin atau Erlangga Hartarto. Aksi Jokowi unjuk kekuatan dinilai ingin menyaingi Ketua Umum PDI Perjuangan. Mendorong ke sana, mendorong kemari, menimbang-nimbang dan seterusnya, dan seperti bersaing dengan Ibu Megawati. PDI Perjuangan pun merasa terganggu dengan manuver politik Presiden Jokowi dan relawan pendukungnya. Jadi begini, kalau kemudian titip-menitip itu berpotensi untuk menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam posisi yang dilematis, dalam posisi yang membuat beliau tidak terlalu nyaman pada posisinya sebagai presiden dan dapat mengganggu legasinya untuk memberikan pemerintahan yang baik sampai dengan 2024, saya kira hal-hal itu lebih baik dihindari. Lembaga riset Kontinum memotret perbincangan di Twitter pada 2 hingga 6 Mei 2023 dengan merekam setidaknya 15.598 perbincangan warganet. Dari analisis Big Data, 92% warganet di Twitter khususnya mengeluhkan tindakan Presiden mengumpulkan 6 ketua umum parpol yang populer dengan sebutan cawe-cawe. Sedangkan menurut kajian Pusat Studi Media dan Demokrasi, dari 15.000 perbincangan yang terjadi di media sosial, terdapat 79,4% netizen yang berpendapat Presiden harus bersikap netral. Yusuf Kala, yang menjadi wapres Jokowi di periode pertama, juga mengingatkan Presiden terdahulu tidak pernah mempengaruhi parpol dalam pencapresan. Sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu enggak.